Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi hari ini kita belajar bersama dari buku yang ditulis oleh Gus Dur ya. Kita tahu semua bahwa Gus Dur ini sebagai salah satu tokoh atau pemikir yang juga seorang pemimpin yang terkadang kontroversi ya di masyarakat. Nah, pagi hari ini saya akan mencoba mereview sedikit tentang bukunya Gus Dur yang berjudul Tuhan Tidak Perlu Dibela. Kalau orang membaca sekilas dari judulnya saja, loh, kenapa Gus Dur kok menulis buku dengan judul Tuhan Tidak Perlu Dibela? Bukankah agama kita itu mengajarkan bahwa umatnya ini disuruh jihad, katakan seperti itu. Nah, ternyata jihad dalam pengertian yang disampaikan Gus Dur dalam konteks ini adalah tidak serta-merta harus mengangkat senjata dan berperang dengan menggunakan kekerasan. Nah, buku ini tebalnya 312 lembar yang diterbitkan oleh Elkis, salah satu penerbit yang cukup populer tahun 1980-an ketika itu sampai dengan 1990-an, 2000 juga. Buku ini kalau di kalangan mahasiswa ketika itu terutama yang meminati di bidang ilmu sosial, ilmu politik dan humaniora, buku-buku dari Elkis ini cukup menjadi referensi karena memang penulis dari buku-buku tersebut cukup berkelas lah ya, pemikiran-pemikirannya. Nah, latar belakang Gus Dur menulis buku tentang Tuhan Tidak Perlu Dibela ini didasarkan pada satu gejala sosial, yaitu kelompok agama tertentu atau kelompok organisasi sosial politik tertentu yang terkadang sering menggunakan paham sektarianismenya, di mana selalu melakukan pendiskreditan atau melakukan semacam dominasi atas kelompok tertentu yang minoritas tentunya dengan mengatasnamakan agama. Termasuk dalam praktek-praktek politik, kita melihat beberapa kelompok partai politik yang menggunakan atas nama agama untuk kepentingan kelompoknya. Nah, sebenarnya Gus Dur ingin menyentil hal itu. Orang terkadang mengatasnamakan atas nama agama, atas nama Tuhan, tetapi sesungguhnya untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan kelompoknya. Nah, sehingga Gus Dur melalui artikel-artikel yang dikumpulkan menjadi satu tulisan Tuhan Tidak Perlu Dibela ini, semuanya kalau melihat dari artikel tersebut, esensinya adalah beragamalah tidak hanya sekedar simbolistik, tidak hanya sekedar formalistik terkait dengan sesuatu yang mistis saja, tetapi coba tampilkan Islam ini lebih kepada hal yang lebih luas, kepada hal yang lebih kontekstual, sehingga cita-cita Islam sebagai agama rahmatan lil alamin itu terwujud seperti itu. Jadi tidak sedikit-sedikit atas nama Tuhan, tidak sedikit takbir, tapi pada saat yang sama sang pelaku takbir ini melakukan tindak kekerasan atau anarkisme. Nah, ini yang fenomena sebelum FPI diredam oleh pemerintah ketika itu, kan sering kita melihat melakukan satu tindakan kekerasan sweeping atas nama amar ma'ruf nahi mungkar dengan takbir dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi kritik juga gitu kan. Kalau memang berdakwah, kalau memang menyampaikan satu kebenaran, gunakanlah cara-cara yang halus, cara-cara yang manusiawi sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita. Dalam kondisi apapun mereka terjepit, dihina, tetap nilai kemanusiaan, tetap nilai kesejajaran.
bukan justru melakukan satu intimidasi, menakut-nakuti seperti itu. Nah, sebenarnya ini adalah bentuk kritik bagi umat beragama, terutama umat Islam. Nah, kemudian di dalam buku ini juga dijelaskan, dia mengacu kenapa Tuhan tidak perlu dibela. Tuhan dengan nama besarnya Maha Besar, dihina, dilecehkan pun tidak berkurang kebesarannya itu. Nah, ini teringat saya kata-kata pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan pernah mengatakan, Anda tidak perlu berteriak-teriak jiwa ragaku untuk agama ini. Anda nggak usah menyerahkan jiwa ragamu, Tuhan pun kalau mau menyambut kapanpun bisa, gitu kan. Nah, sekarang apa yang Anda lakukan? Nah, ini selaras dengan pemikiran Gus Dur. Mari tampilkan Islam bagaimana bisa memberikan solusi, mengentaskan kemiskinan, memajukan umatnya, sehingga umat Islam di Indonesia bisa menjadi pelopor. Umat Islam di Indonesia bukan hanya sekedar besar secara kuantitas, tetapi secara kualitas. Nah, makanya kita mengenal pemikiran, salah satu pemikiran Gus Dur pada buku-buku yang lain, termasuk di dalam buku ini, pentingnya melakukan pribumisasi Islam. Jadi Islam dimanapun ya Islam, gitu kan. Tidak harus kita menonjolkan ini loh identitas Islam itu harus pakainya seperti ini, pakainya seperti ini. Enggak harus seperti itu juga, gitu kan. Islam boleh saja sarungan, Islam boleh saja berjubah, Islam boleh saja celana cingklang, Islam boleh saja berhijab dan sebagainya. Pokoknya semuanya Islam. Dan itu hanya sekedar simbol-simbol identitas ingin menubuhkan satu kelompok tertentu. Tapi jauh lebih penting dari itu di dalam buku ini adalah, yuk dari tampilan-tampilan itu, Islam akan kaya warna itu, mari wujudkan Islam dengan rahmatan lil alamin. Nah, kemudian Gus Dur juga menyitir salah satu ayat pendek di dalam Quran, di dalam buku itu, terkait dengan buku ini, yaitu yang sering kita baca tapi kita lalai, yaitu terkait dengan surat Al-Ma'un. Tahukah Anda pendusta agama? Pendusta agama adalah orang yang sholatnya tidak khusyuk, seakan-akan sholat tetapi hatinya kemana-mana, habis sholat perilakunya tidak berubah. Tahukah Anda pendusta agama? Yaitu orang-orang yang menelantarkan orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak mampu. Nah, justru ini menjadi PR Islam. Tidak selalu memperdebatkan memberikan ucapan Natal boleh atau tidak, tidak sering memperdebatkan kunut boleh atau tidak, tetapi jauh yang lebih penting dari itu adalah sesuai dengan misi dan visi Islam. Mari tampilkan Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, menciptakan keadilan, kemanusiaan, dan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini saya kira menarik ya Bapak Ibu, menjadi semacam kritik bagi kita semuanya dalam beragama, gitu kan. Dimanapun kita berada, kita harus senantiasa membawa semacam kebermanfaat bagi orang lain, membawa kenyamanan bagi orang lain. Nah, kalau kemudian ada kelompok-kelompok tertentu yang membuat temannya tidak nyaman, yang membuat orang lain merasa terdiskreditkan, membawa temannya merasa diintimidasi, kata Gus Dur, itu berarti orang yang beragama belum tuntas. Dia agama baru sebatas formalistik, nilai untuk kepentingan pribadi, bukan kepada kepentingan bersama. Nah, oleh bahasa Pak Kunto Wijoyo, seorang antropolog dari UGM, dikatakan itulah yang dimaksud dengan demistifikasi Islam. Jadi tidak menjadikan Islam adalah sebagai agama yang mistik, agama yang hanya sebatas Tuhan dengan manusianya, tapi tapi dengan sesama manusia dengan manusia. Saya kira itu yang bisa diambil dari pemikiran Gus Dur dalam buku yang berjudul Tuhan Tidak Perlu Dibela. Jadi bagaimana pentingnya kita meneguhkan bagaimana beragama, keseimbangan antara sesuatu yang vertikal dengan sesuatu yang horizontal. Karena Islam adalah sesuatu yang seimbang, tidak pernah hanya ibadah saja, tetapi pada praktik itu adalah juga penting. Terima kasih, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.